perkenalkan, nama saya Vincentia Rotua dari kelas 11 IPA dan rekan saya Yesreni Suburian dari kelas 11 IPA. Di video ini kami akan melengkapi tugas psikologi teks eksplorasi kami. Selamat menyaksikan. Nah, remaja ialah usia manusia dalam rentang 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Pada masa ini akan banyak remaja yang memiliki keinginan atau tumbuh keinginan dalam diri mereka masing-masing untuk mencoba berbagai macam hal baru demi menemukan jati diri mereka. Akan tetapi banyak akhirnya remaja yang justru menyimpang dari jalan tersebut untuk melakukan hal-hal yang buruk yang biasa kita sebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja bisa terjadi baik secara individu maupun kelompok. Setiap tindakan kenakalan remaja sudah tentu akan menimbulkan banyak dampak negatif yang tentunya akan merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, bukan hanya itu aja, bahkan kenakalan remaja dapat dikenai tindak pidana kecil hingga tindak pidana yang sangat besar. Kenakalan remaja dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa berupa dengan bully, pemalakan, hingga sebuah tawuran yang dapat menyebabkan kerugian seperti kematian dan kerusakan fasilitas. Banyak sekali kenakalan remaja yang dapat kita jumpai di sekitar kita, dan faktor-faktornya ada berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor seperti yang berasal dari keluarga yang baik atau yang biasa kita sebut dengan broken home. Kondisi perekonomian dari keluarga juga dapat menjadi penyebab dari sebuah kenakalan remaja sehingga dapat membuat kondisi emosi yang kurang stabil pada anak dan lain sebagainya. Eksternal dapat berupa misalnya teman pergaulan yang kurang baik mengajak kita untuk melakukan hal yang kurang baik juga. Itu juga dapat disebut dengan kenakalan remaja. Setelah itu, faktor eksternal yang lain adalah kurangnya kepedulian orang-orang sekitar terhadap kita dan kurangnya pengawasan lembaga pendidikan dan lain-lain. Karena banyaknya perhatian dari warganet, Sri Lestari atau yang kerap disapa Tari yang menjadi dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP UM Surabaya turut memberi tanggapan terkait ratusan siswa di Ponorogo yang dikabarkan hamil. Beragam pertimbangan menjadi alasan mengapa pernikahan anak di luar nikah sangat dilarang. Salah satu faktornya adalah pertimbangan fisik dan psikologis yang belum siap untuk hamil, melahirkan, dan merawat anak. Ujar Tari Jumat pada 13 Januari 2023. Ia mengatakan pernikahan anak ibarat lingkaran setan yang efeknya adalah jangka yang sangat panjang, mulai dari berpotensi memperbanyak kasus stunting, KDRT, hingga kemiskinan. Menurut Tari pula, seseorang tidak bisa menyalahkan begitu saja tentang efek pergaulan bebas ataupun media sosial tanpa merunut dan menyelesaikan akar permasalahan. Namun, kita perlu memikirkan kembali apakah itu benar-benar solusi yang efektif. Padahal, belakangan ini banyak bermunculan kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum agamawan. Imbuhnya kembali Tari. Dalam keterangan tertulis, Tari membagikan solusi jangka panjang untuk kasus ini. Terakhir, libatkan tokoh masyarakat dalam memberantas pernikahan anak di bawah umur. Menurut Tari, kultur budaya Indonesia masih menggunakan tokoh masyarakat sebagai sentral keputusan, terutama di kultur desa yang sangat kental dengan aturan-aturan kultur pesantren atau agama. Tentu saja yang pertama tokohnya dulu yang perlu diedukasi, sebab masih banyak tokoh yang masih menganggap pernikahan anak sah-sah saja dengan diperkuat dengan dalil agama. Untuk mengubah paradigma ini menjadi hal yang cukup kompleks namun tetap perlu diusahakan. Ringkas Tari pada tanggal 27. Pertama, dengan mengajarkan anak tentang penghormatan atas diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, menerapkan pendidikan seksual perlu mulai dari lingkup keluarga hingga lingkup sekolah. Pendidikan
seksual tidak boleh lagi dianggap tabu dalam masyarakat sekitar. Seringkali banyak yang berpikir bahwa mengajarkan pendidikan seksual berarti mengajarkan anak berhubungan seksual. Padahal tidak demikian. Seharusnya ada kurikulum tertentu terkait pendidikan seksual sesuai jenjang pendidikannya masing-masing. Yang ketiga, tanamkan bahwa pernikahan perlu disiapkan. Masih banyak yang mempersoalkan berapa sebaiknya usia pernikahan dilakukan. Masih ada tren di masyarakat yang memprosesme keputusan menikah di usia matang sebagai perawan atau penjaga tua. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari teks pendidikan sosial tentang kenakalan remaja ini adalah kenakalan remaja dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kenakalan remaja adalah perbuatan yang menyimpang yang dapat merugikan diri sendiri juga orang lain. Jadi jangan sampai kita. Stop.